Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Cynthia Dewi dengan NIM 2113201066, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan, di sini dapat kita lihat gambar dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri atas satu, mulut dan lidah. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama berfungsi dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Mulut dapat menghaluskan makanan karena di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi berfungsi menghancurkan makanan. Adapun fungsi lidah adalah membolak-balikkan makanan sehingga semua makanan dihancurkan secara merata. Selain itu, lidah berfungsi membantu menelan makanan. Gigi dan lidah termasuk alat proses pencernaan secara mekanis. Kedua yaitu gigi. Jenis gigi yaitu gigi seri berbentuk pipi dan tajam untuk mengiris makanan. Gigi gerahan dapan berbentuk berkelekuk untuk mengiris dan melembutkan makanan. Gigi taring ujungnya yang runcing untuk mencabikkan menyobek makanan. Gigi gerahan belakang paling kuat bentuknya berkelekuk untuk melembutkan makanan. Kedua yaitu anatomi gigi. Terdiri atas mahkota, akar, imal, dentin, sementum, pulp. Ketiga yaitu gigi sementara. Jenis ini juga disebut gigi susu. Susunannya yang lengkap terdiri dari buah gigi. 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gerahan belakang. Gigi-gigi ini mulai muncul pada usia 6-30 bulan. Biasanya pada usia 7-12 tahun gigi-gigi tersebut tanggal atau copot dan digantikan dengan susunan yang tetap. Keempat yaitu gigi tetap. Susunan gigi tetap pada orang dewasa berjumlah 30 buah. 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gerahan depan, 12 gerahan belakang. Gigi yang pertama muncul gigi molar pertama pada usia 6-7 tahun. Tumbuh ialah gigi molar ketiga pada usia 17-25 tahun. Ketiga yaitu kerongkongan. Di sini dapat kita lihat pada gambar kerongkongan. Setelah dikunyah, mulut makanan ditelan agar masuk ke dalam lambung melalui suatu saluran yang disebut dengan kerongkongan. Kerongkongan atau esophagus berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Dalam leher kita sesungguhnya terdapat dua saluran, yaitu kerongkongan letaknya di belakang dan tenggorokan atau trakea letaknya di depan. Kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Tenggorokan merupakan saluran pernapasan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan paru-paru. 4. Lambung. Lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantong dinding. Lambung tersusun dari otot-otot yang memanjang, melingkar, dan menyengkong. Hal ini memungkinkan makanan yang masuk ke dalam lambung dibolak-balik dan diremas lagi sehingga menjadi lebih halus. Makanan yang dikunyah di mulut berlulumlah cukup halus. Oleh karena itu perlu dihaluskan lagi di lambung. Agar lambung kamu tidak bekerja tidak terlalu berat, sebaiknya kamu mengunyah makanan sampai halus benar sebelum menelannya. 5. Usus halus. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter porus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyalnya kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Keenam, pankreas. Pankreas merupakan suatu organ yang terdiri dari dua jaringan dasar. Anasi menghasilkan enzim-enzim pencernaan, pula pankreas menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. 3 hormon yang dihasilkan oleh pankreas adalah insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah, glukagon yang berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah, somatostatin yang berfungsi menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya, insulin dan glukagon. 7. Kandungan dan saluran empedu. Empedu memiliki 2 fungsi penting, membantu pencernaan dan menyerap lemak. Berperan dalam membangun limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah, kelebihan kolesterol. Secara spesifik, empedu berperan dalam berbagai proses berikut. Geraham empedu meningkatkan keseluruhan kolesterol, lemak, dan vitamin yang larut dalam lemak untuk membantu proses penyerapan. Garam empedu merangsang pelepasan air oleh usus besar untuk membantu menggerakkan isinya. Bilirubin
pigmen utama dari empedu dibuang ke dalam empedu sebagai limbah dari sel dalam merah yang terhancurkan. Obat dari limbah empedu yaitu dibuang empedu, selanjutnya dibuang dari tubuh. Berbagai protein yang berperan dalam fungsi empedu dibuang di dalam empedu. 8. Usus besar. Usus besar terdiri dari kolon ascendens kanan, kolon trapezium, kolon descendens kiri, kolon sigmoid berhubungan dengan rektum. Adepis usus bantu merupakan suatu tonjolan kecil berbentuk seperti tabung yang terletak di kolom ascendens pada perbatasan kolom ascendens dengan usus halus. Usus besar menghasilkan nendar berfungsi menyerap air dan elektrolit dan tinja. 9. Rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar secara kolom sigmoid yang berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena tindanya disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolom descendens. Jika kolom descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbullah keinginan untuk buang air besar. Baiklah kita membahas dengan proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik lebih banyak terdiri dalam rongga mulut, yaitu melalui mekanisme pengunyahan memastikan makanan yang sudah berada di rongga mulut bercampur dengan selifina. Kemudian dengan perencanaan gigi dan lidah, makanan dikunyah menjadi bagian yang lebih kecil. Makanan dikunyah kurang lebih 20-25 kali, tetapi tergantung dari jenis makanan. Makanan yang sudah dikunyah selanjutnya masuk ke efagus. Melalui proses menelan pada efagus terjadi gerakan peristaltik yang membawa makanan ke lambung. Kedua yaitu kimiawi. Sejak makanan berada dalam rongga mulut sudah dicerna secara kimiawi karena sudah tercampur dengan saliva yang mengandung dua jenis enzim pencernaan, yaitu lipase dan amilase. Di lambung makanan bercampur dengan asam lambung makus berlapis, kemudian dihasilkan komponen karbohidrat, protein dan lemak. Gangguan pada sistem pencernaan yaitu diare, konstipasi, tukak lambung, wasir, kanker usus. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. 1. Katabolisme. Katabolisme memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai penyedia bahan baku, suatu proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Fungsi dari katabolisme yang kedua yaitu sebagai penyediaan energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Reaksi yang terjadi pada proses katabolisme yaitu reaksi oksidasi yang mengandung energi bebas dan tergantung bantuan enzim. Pada proses katabolisme terjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekakarbolisasi, oksidatif, siklus, asam siklat, dan transposasi elektron. 2. Anatabolisme. Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa anatabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang berkebalikan dengan proses katabolisme. Pada proses ini memerlukan suatu energi yang dapat berupa energi kimia, dapat pula berupa energi cahaya. Energi ini nantinya dibutuhkan untuk mengikat berbagai senyawa yang sederhana agar dapat membentuk suatu senyawa yang kompleks. Anatabolisme memiliki 3 tahap, yaitu produksi monoklosida, asam amino, dan nukleotida. Monosakarida adalah kata yang berasal dari Yunani yang memiliki arti gula sehingga diartikan sebagai senyawa karbohidrat yang paling sederhana. ATP digunakan sebagai energi dalam mengubah asam amino monosakarida dan nukleotida menjadi bentuk reaktif. Asam amino monosakarida dan nukleotida reaktif diubah menjadi molekul kompleks. 3. Fase metabolisme karbohidrat. A. Glukosis. Glukosis disebut juga reaksi Embed-Merhof atau Embed-Merhof-Parnas, merupakan rangkaian reaksi mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam trifosfat menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. B. Dekabolisme oksidatif asam trifosfat. Kelima tahap reaksi pada oksidasi asam trifosfat adalah sebagai berikut. Pada reaksi tahap 1, trifosfat didekabolisikan, kehilangan gugus karbohidrat pada saat trifosfat bereaksi dengan ternin bisfosfat, yaitu terkait pada fosfat dihidrogenes.
4. Siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga siklus asam trikobolilat atau siklus asam. Siklus merupakan jalur lingkar metabolisme di mana aset khususnya asetil-CoA dipecah menjadi dua molekul CO2 dan air dengan menggunakan oksigen. 8 tahap reaksi dalam siklus Krebs ada sebagai berikut: reaksi koordinasi, reaksi isomerisasi, oksidasi, isolasi menjadi ketoglutarat dan CO2, oksidasi ketoglutarat menjadi suksinil, pengubahan suksinil CoA menjadi suksinat, oksidasi suksinat menjadi fumarat, hidrasi fumarat menjadi malat, oksidasi malat menjadi aksolasetat. Transposasi elektrolit dan fosforilat oksidatif. Rantaian transposasi elektron di mana NDH dan VDH memindahkan elektronnya ke dalam angkutan elektron yang berada di membran mitokondria. Energi dalam elektron digunakan untuk menghasilkan ATP. Transpoelektron atau pengangkutan elektron yang dirangkaikan dengan fosforasi yang bersifat oksidasi. Pembentukan ATP dari ADH ditambah PI merupakan tahap metabolisme keempat atau tahap terakhir dalam proses reversifikasi, yaitu oksidasi glukosa menghasilkan CO2 ditambah H2O2 dan ATP. Transpoelektron yang juga disebut dengan rantai reversifikasi terjadi dalam membran mitokondria. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang pencernaan dan metabolisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi